Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Awalam yaro, apakah tidak tahu atau apakah tidak melihat? Apakah tidak tahu sopo alladzina kafaru, orang-orang yang kafir? Anas samawati, sesungguhnya langit-langit, wal ardo, dan bumi-bumi, kanata, keduanya tadi rotkon, asalnya rotkon ini beku, fafataqnahuma, lalu keduanya tadi aku pecahkan. Dalam buku lalu keduanya aku pecahkan. Wajana, dan aku ciptakan atau aku ciptakan minal ma'i, dari air. Aku ciptakan dari air tadi kulla syai'in, segala sesuatu hayyin, yang hidup. Yang demikian tadi, afala yu'minun, apakah mereka itu tidak beriman? Nah, ini ayat ini oleh ilmuwan diselidiki. Makanya kalau ilmuwan, bedanya ilmuwan yang terutama ilmuwan barat, nah itu kebanyakan mereka itu beriman karena penyelidikan. Artinya karena memang penyelidikan ilmiah, itu diselidiki pakai teori-teori, yang teori tadi sifatnya memang teori yang diuji kebenarannya, seperti ilmu pasti dengan ilmu ilmu pasti. Nah, kalau dulu katanya ilmu pasti, kalau sekarang itu seperti matematika atau ilmu IPA lah, itu kebanyakan begitu. Dan ini ayat ini memang oleh orang-orang yang istilahnya ilmuwan itu diselidiki. Kan di sini secara gemblengan, tafsiran secara mutma, bumi dan langit asalnya tuh satu buku. Lantas firman-Nya Allah lantas dipecahkan oleh Allah sampai terpisah-pisah. Nah ini memang diselidiki dengan ilmu-ilmu yang seperti ilmu filsafat. Memang ya katanya ilmuwan barat, memang dulunya itu sebelum ada bumi langit di sini ada beku, ada ledakan gitu. Nah ledakan itu yang terus dijadikan langit dan bumi. Itu katanya kalau saya membaca buku katanya di situ. Itu teori. Dengan teorinya asalnya memang begitu. Jadi seperti profesor-profesor barat itu sangat meyakini pada ayat ini. Sangat meyakini. Apalagi ditambah di bawahnya itu memang iya, Allah itu menciptakan kehidupan ini memang dari air. Jadi dengan air itu dengan air itu Allah itu menciptakan segala sesuatu yang hidup. Waja'alna kulla syai'in hayyin. Nah itu. Sehingga setelah ilmuwan itu mencari planet-planet yang ada airnya, itu sekarang tuh mencari planet-planet yang ada airnya belum ketemu. Seperti bintang ini sampai istilahnya sampai turun di bintang ini, turun di bintang ini, turun di bulan, turun itu mencari air gak turun. Yang ada airnya di bumi ini, planet bumi ini. Dan sekarang katanya tapi tempo hari saya dulu juga kadang-kadang saya menonton TV ketepatan itu. Waktu nonton TV itu sekarang astronot dari kalau nggak salah dari Rusia itu seperti tapi diperkirakan ada salah satu planet di situ mengandung air, tapi masih seperti diperkirakan, belum mendatangi itu. Jadi mungkin ditangkap oleh satelitnya atau bagaimana salah satu planet itu ada air.
Lah kenyataan memang Allah itu menciptakan ini segala kehidupan dari air. Dan planet yang ada airnya bumi ini sudah. Kan ya, itu dicari orang mulai zaman manusia menginjakkan kakinya di bulan itu memang mencari air, tidak ada di planet-planet lainnya. Sampai sekarang ini seperti astronot itu bukan saja cuma bulan, bahkan bintang-bintang banyak sekarang itu yang sudah diinjak oleh manusia. Bahkan sekarang ini air-air ini bukan saja Amerika dan Rusia tok yang ke sana itu menguasai planet atas itu. Ada Jepang, ada Korea Selatan, juga ada Cina. Nah, itu kalau saya membaca waktu, bukan membaca waktu ketepatan waktu nonton TV ada itu. Itu. Jadi memang manusia sekarang sudah ke sana. Makanya programnya Amerika itu kan apa? Star Wars istilahnya pertahanan bintang itu kan itu diperkirakan kalau sampai nanti di bumi ini terjadi perang nuklir. Lah, perang nuklir. Lah itu mereka tuh akan istilahnya pertahanannya membuat pertahanan di bintang atau di bulan sana katanya gitu tuh kan pertahanan Star Wars yang sudah dulu disebutnya oleh Presiden Amerika yang dulu itu sudah diprogramkan sampai sekarang jalan itu pertahanan Star Wars itu Amerika. Tapi yaitu kendalanya setelah ditaruh ke sana tidak ada air. Nah itu kan kalau tidak ada air nggak hidup. Ini nggak ada air. Nah itu kerepotannya astronot tidak nemu itu nggak nemu. Yang ada airnya planet bumi ini loh. Planet bumi. Nah, yang demikian tadi sudah jelas ya kekuasaannya Allah yang begitu besarnya dan betapa Al-Quran ini betul-betul suatu mukjizat yang bisa kita saksikan sampai sekarang kebenarannya itu suatu mukjizat yang betul-betul kita rasakan. Lah kenapa setelah tahu demikian afala yu'minun katanya apakah mereka masih tidak beriman? Sungguh memang Al-Quran tidak bisa dipungkiri bahwa mukjizatnya Nabi Muhammad yang terbesar adalah Al-Quran. Kenapa kan begitu? Ya kalau seperti Nabi Muhammad membelah bulan, Nabi Muhammad membuat onta bisa bicara, Nabi Muhammad membuat semua binatang buas itu bersujud padanya. Itu kan kita tidak bisa menyaksikan, kan cerita, kan ya? Kan cerita itu. Tapi kalau Al-Quran kita baca, kita saksikan sekarang bagaimana kehebatan kebenaran Al-Quran. Makanya nyata Al-Quran adalah mukjizat Nabi kita yang paling besar. Wajahna dan aku ciptakan fil ardi di bumi, planet bumi tadi rawasia gunung-gunung atau pegunungan. Pegunungan tadi anla tamida supaya tidak bergerak bihim dengan mereka. Maksudnya gunung-gunung adalah paku-pakunya bumi. Paku-pakunya bumi itu adalah gunung-gunung ini. Wajahna dan aku jadikan fiha di dalam pegunungan tadi fijajan. Fijajan tadi lembah-lembah atau selah-selah, fijajan atau peluang-peluang subulan sebagai jalan-jalan. Torikon jalan nafidatan yang tembus. Jadi fijajan itu selah-selahnya gunung ada jalan yang tembus. La'allahum supaya manusia tadi yahtadun mengambil petunjuk menuju perjalanannya. Begitu juga wajana